Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Adik-adik sekalian, gimana? Kabarnya baik kan? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan sekarang saya akan melanjutkan materi kita, yang mana dalam materi ini saya sendirikan karena mempunyai pembahasan yang khusus tapi menyambung gitu ya. Pembahasan sekarang adalah tentang taksis. Nah, apa itu taksis dan lain sebagainya kita akan bahas. Yang mana bab taksis ini menyambung dengan am dan khos atau umum dan khusus. Nah, yang mana ini juga sebagai salah satu cara berpikir dalam menggali hukum ya, menyimpulkan hukum dari sebuah ayat ataupun hadis. Nah, maka simak baik-baik videonya. Mari kita mulai kuliah kita. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kita akan membahas tentang taksis. Apa itu taksis? Nah, taksis adalah menurut Ibnu Subki yaitu membatasi lafadz am kepada sebagian afrod atau satuannya. Jadi yang namanya taksis itu arti secara bahasanya adalah pengkhususan, gitu ya. Pengkhususan. Tapi kalau dalam ilmu ushul fikih itu artinya lafadz yang membatasi lafadz am. Nah, sesuatu yang membatasi lafadz am. Nah, kemudian taksis merupakan penjelasan tentang hukum lafadz am yang sejak semula memang ditentukan untuk sebagian afrod atau satuannya saja. Maka taksis berarti penjelasan yang membatasi cakupan hukum atau yang hukumnya berbeda. Jadi yang namanya taksis itu ya, dia membatasi cakupan hukum. Jadi kalau tadi artinya adalah pengkhususan, makna dari taksis tersebut adalah pembatasan cakupan hukum. Nah, taksis juga tidak boleh terlambat datang dari pengamalan nas tersebut. Jika datang setelah pengamalan nas tersebut, namanya adalah nasakh atau menghapus atau merevisi. Nah, perbedaannya dengan nasakh adalah yang pertama, nasakh itu terjadi pada hukum dan taksis pembatasan cakupan hukum. Jadi kalau nasakh itu dari hukumnya halal atau hukumnya wajib menjadi sunnah atau menjadi makruh, nah itu namanya nasakh. Tapi kalau hanya membatasi, hanya membatasi seperti tadi pencuri, saya contohkan pencuri. Nah, pencuri itu yang dimaksud apa? Malingkah atau koruptor atau dia itu begal atau perampok atau yang lain. Nah, misalkan ternyata ada ayat atau hadis lain mengatakan bahwasanya yang dimaksud pencuri itu adalah misalkan koruptor saja, nah, atau perampok saja. Nah, itu namanya membatasi cakupan hukum. Ada sisanya gitu loh maksudnya ya. Ada sisa dari lafadz am tersebut. Serta nasakh itu mengeluarkan seluruh satuannya dan taksis hanya sebagian saja. Nah, kalau nasakh itu semua diganti hukumnya gitu ya. Kalau taksis itu hanya membatasi yang masuk dalam satuan umum tersebut. Nah, pembatas atau dalil yang batasi tersebut disebut mukhasis. Nah, jadi ini ada lafadz am, ini ada lafadz khas, ya kan? Nah, kemudian ternyata yang namanya mukhasis itu yang membatasi ini, yang menjelaskan ini namanya lafadz mukhasis atau disebut mukhasis, nggak hanya lafadznya, atau disebut mukhasis. Nah, kemudian selanjutnya adalah mukhasis terbagi menjadi dua, yaitu mustaqil yang berdiri sendiri dan ghairu mustaqil atau yang menyatu dengan nas. Nas itu Al-Quran dan hadis. Jadi ada yang berdiri sendiri, dia tidak menyatu, ada yang dia itu menyatu dengan nas. Nah, menyatu itu maksudnya satu
satu satu qodiyah gitu bilangnya ya, satu ayat misalkan begitu, atau satu cerita, satu hadis gitu, itu menyatu. Tapi ada yang namanya mukhasis atau yang pembatas ini dia terpisah gitu loh ya, terpisah. Nah, kemudian yang pertama taksis dengan nas. Ini kan kita bicarakan yang mustakil ya. Mustakil itu yang berdiri sendiri. Ada taksis dengan nas. Nah, baik Al-Quran atau hadis sebagai berikut. Nah, jadi taksis dengan nas itu ada beberapa macam. Nas itu Al-Quran dan hadis ya, diingat-ingat. Nah, yang pertama, taksis Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, ada ayat, ini umum. Kemudian ada ayat lain, ini khusus. Nah, maka yang keluar hukumnya itu yang di khusus ini, yang mukhasis ini. Nah, contoh surat Al-Baqarah ayat 229 itu mengatakan perempuan-perempuan yang bercerai dari suaminya hendaklah beridah sampai 3 quru. Nah, ditaksis dengan ayat Al-Baqarah 234 yang berbunyi, orang-orang yang meninggal di antaramu dan meninggalkan istri hendaknya mereka menunggu selama 4 bulan 10 hari. Nah, di sini berarti ini yang dimaksud adalah perempuan ini sama-sama ditinggal suaminya, gitu ya. Ternyata ditinggal suaminya itu ada macam-macam. Ada yang bercerai, suaminya hilang, nggak tahu kemana, ada yang meninggal, dan lain sebagainya. Nah, maka yang dimaksud atau yang khusus untuk seorang istri yang meninggal suaminya itu bukan 3 quru, tapi dia hanya atau harus menjalankan iddahnya, menunggunya itu selama 4 bulan 10 hari. Nah, bukan 3 quru atau 3 kali suci. Nah, lalu selanjutnya itu adalah taksis Al-Quran dengan hadis, baik yang berstatus mutawatir atau ahad. Nah, hadis sahih itu mutawatir, yang jalur periwayatannya itu banyak, ya, kaki-kakinya ini banyak. Ada juga yang ahad itu hanya satu, tapi perawinya sahih, perawinya terpercaya semua, adil, jujur. Nah, dan dia menjalankan agama dengan baik, dan lain sebagainya. Nah, maka Al-Quran, ya ini Al-Quran bisa ditaksis atau dibatasi cakupan hukumnya dengan hadis. Contoh taksis hadis mutawatir dari contoh hadis mutawatir ya, taksisnya itu surat Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi bahwasanya kita ketika akan meninggal itu disunnahkan untuk berwasiat, gitu ya, secara umum. Nah, untuk berwasiat secara umum. Nah, kemudian ada hadis yang datang secara mutawatir, hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi dari wasiat tadi, yang mana wasiat itu umum untuk siapa saja, dibatasi cakupan hukumnya untuk selain ahli waris. Berarti kalau ahli waris tidak mendapatkan wasiat atau tidak boleh dapat wasiat. Kemudian contoh Al-Quran dengan hadis ahad. Nah, ditaksis dengan hadis ahad yaitu Al-Maidah ayat 3, yang mana di situ berbunyi khurimat alaikumul maitatu. Nah, surat Al-Maidah ayat 3 itu berbunyi diharamkan bagi kalian semua itu bangkai. Nah, ditaksis dengan hadis, laut itu airnya suci dan bangkainya halal, yaitu bangkai laut. Nah, yang namanya bangkai ya, itu kan semua ya, dalam ayat itu, mau bangkai hewan darat ataupun hewan laut. Ternyata ada hadis ahad yang berbunyi laut itu airnya suci dan bangkainya halal. Nah, maka khusus bangkai laut ya gitu ya. Khusus bangkai laut hukumnya halal karena apa? Itu sudah disebutkan dalam hadis, yang mana hadis tersebut membatasi cakupan hukum dari ayat yang mengatakan bangkai semuanya itu haram. Kemudian selanjutnya adalah
tahsis hadis dengan Al-Quran. Nah, tahsis hadis dengan Al-Quran ini contohnya adalah hadis yang berbunyi perawan yang berzina dengan bujangan hukumannya adalah dipukul 100 kali. Nah, dan dibuang setahun dengan surat An-Nisa ayat 25. Nah, dengan ayat surat An-Nisa 25 yang berbunyi, atas mereka ditimpakan hukuman separuh dari apa yang dibebankan kepada perempuan muhsanat. Maksudnya adalah di sini kan yang namanya perawan berzina dengan bujangan. Perawan ini tidak disebutkan statusnya apa, dia orang merdeka atau budak, nah, gitu ya. Nah, maka hukumannya yang dimana dicambuk 100 kali itu dikurangi. Nah, bagi siapa? Bagi hamba sahaya yang dimaksud yang tertera dalam surat An-Nisa ayat 25 itu. Nah, akhirnya seorang hamba sahaya yang dia tuh perawan berzina dengan bujangan, maka hukumannya itu bukan cambuk 100 kali tapi setengahnya, yaitu 50 kali. Nah, dan dibuangnya itu bukan setahun tapi setengah tahun. Nah, kemudian selanjutnya adalah tahsis hadis dengan hadis. Nah, ini tahsis hadis dengan hadis ini contohnya adalah hadis ya. Tanaman yang diairi hujan. Nah, tanaman yang diairi hujan, mata air dan sungai zakatnya 1/10. Nah, ditaksis atau dibatasi cakupan hukumnya dengan hadis buah-buahan dan biji-bijian yang kurang dari 5 wasak tidak diwajibkan zakat. Nah, yang hadis pertama itu semua harta ya, tanaman yang diairi. Nah, tanaman yang diairi mau apa saja, mau dia itu padi, gandum, kemudian apapun itu dari tanaman yang diairi hujan, mata air itu dibatasi. Nah, dibatasi karena tidak disebutkan tanaman yang seberapa ini yang diwajibkan zakatnya. Nah, dalam hadis ini yang kedua disebutkan 5 wasak. Nah, berarti kalau sudah panennya mencakup 5 wasak baru dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak sampai 5 wasak berarti tidak. Itu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tadi hadis taksis dengan nas, Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang ada taksis dengan ijma. Taksis dengan ijma yaitu mengetahui maksud suatu lafadz am melalui ijma ulama, gitu ya. Melalui ijma ulama yang menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah sebagian dari apa yang dikehendaki lafadz am tersebut. Nah, contoh surat Al-Jum'ah ayat 9 yang mana di situ dikatakan idza nudiya lis-salatu min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Nah, di situ idza nudiya lis-salati, maaf ya, ayatnya idza nudiya lis-salati. Di situ dikatakan bahwasanya jika diseru untuk melakukan sholat Jumat maka wajib atau segera pergi sholat dan tinggalkanlah jual beli. Nah, kemudian ada kesepakatan ulama yang mengatakan tidak wajib sholat Jumat bagi perempuan. Ya, perempuan itu tidak wajib sholat Jumat. Makanya kenapa kok di Indonesia ya, khususnya di negara-negara yang lain itu perempuan tidak wajib sholat Jumat. Nah, maka tidak wajibnya sholat Jumat bagi perempuan itu berdasarkan ijma ulama. Yang tadi semua disuruh sholat Jumat bagi laki perempuan, dibatasi cakupan hukumnya dengan ijma. Kemudian selanjutnya adalah taksis dengan qiyas. Nah, ini taksis dengan qiyas ini menurut Hanabilah, ya, menurut madhab Imam Ahmad bin Hambal, yaitu suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dikiaskan atau disamakan kepada hukum yang terdapat dalam nas Al-Quran atau hadis berdasarkan ilat atau sebab yang sama. Kemudian hukum yang dihasilkan tadi dari temuan ini digunakan untuk membatasi umumnya ayat Al-Quran atau hadis. Nah, jadi yang asalnya ini tidak ada di ayat Quran dan hadis dipakai untuk
membatasi cakupan hukum dalam Al-Quran dan hadis. Itu intinya. Contoh surat Al-Baqarah ayat 285, ditaksis dengan hasil hukum adanya riba pada beras. Nah, sebab beras sama dengan gandum dalam hadis, yaitu haramnya jual beli beras dengan riba. Maksudnya adalah dalam surat Al-Baqarah ini disebutkan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan dibolehkan bagi kalian untuk jual beli dan diharamkan riba. Yang mana ternyata yang disebutkan oleh Nabi barang-barang riba itu apa saja? Itu salah satunya adalah gandum. Nah, gitu ya. Salah satunya adalah gandum. Nah, maka gandum ya, gandum yang mana itu adalah makanan pokok bagi orang Arab ketika itu, dan itu kalau jual beli dengan gandum itu harus kontan, harus sama beratnya, sama jenisnya gitu kan, tidak boleh timpang, tidak boleh berbeda. Nah, kalau berbeda nanti riba. Nah, akhirnya apa? Akhirnya gandum yang ada di dalam hadis ini itu menjadi hukum asal. Dan ketika istilahnya Islam itu datang ke Indonesia, di sini tidak ada gandum yang jadi makanan pokok. Makanan pokok adalah beras. Nah, maka beras ini disamakan atau dikiaskan hukumnya kepada gandum, gitu ya. Nah, akhirnya apa? Beras ini yang mana gandum ini nggak boleh riba, ya. Di dalam beras juga diberlakukan hukum riba tersebut. Nah, gitu ya. Maksudnya apa? Kalau dalam beras ya harus sama penukarannya, sama jenisnya. Tidak boleh jenis A ditukar dengan jenis B, terus anunya sama, beratnya sama, tidak boleh. Nah, maka dalam beras ini juga berlaku hukum riba itu berdasarkan apa? Yang berdasarkan gandum, hukum gandum tersebut. Nah, ini adalah taksis dengan kias. Ya, sedikit rumit, tapi insya Allah mudah kalau kita berusaha memahaminya dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah taksis dengan mafhum, baik muwafaqah ataupun mukhalafah. Nah, contoh yaitu hadis, orang yang enggan membayar hutang sedangkan ia mempunyai harta untuk membayarnya boleh dibentak dan disiksa. Maksudnya boleh dihukum dan dibentak gitu ya. Jadi istilahnya begini, ada hadis yang mengatakan orang yang nggak mau bayar hutang padahal dia punya uang, dia mampu, kok dia menunda membayar hutangnya, itu boleh dihukum. Tapi yang hukum bukan kalian loh ya. Ini hadis ini yang boleh hukum kalau sekarang ya pemerintah, bukan kalian. Benar-benar dihutangi ya toh, terus akhirnya kamu kok beli mobil, kok hutang sama saya, kok sekarang beli mobil, beli sepeda motor, beli TV, mana hutangnya? Berarti kamu boleh dihukum kamu, nah, gitu. Tidak laporkan gitu. Nah, maksudnya apa? Rasulullah SAW memberi aturan bahwasanya orang yang dia mampu, kemudian dia itu punya hutang, kok dia tidak bayar hutangnya, maka dia boleh dihukum. Intinya begitu. Nah, ditaksis dengan mafhum muwafaqah surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi wala taqul lahum ufin. Hadis ini ya, itu kan umum, siapa saja yang berhutang, baik itu teman, saudara, bahkan sampai ayah ibu yang berhutang. Nah, maka di dalam surat Al-Isra ini dikatakan janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu. Nah, mengatakan saja itu tidak boleh, apalagi memukul. Nah, itu namanya mafhum muwafaqah, apalagi memukul gitu ya. Apalagi memukul itu namanya mafhum muwafaqah. Maka di sini akhirnya apa? Ditaksis. Nah, ditaksis yaitu larangan memukul orang tua. Maksudnya apa? Jika yang berhutang itu adalah orang tuamu, maka jangan dihukum. Maksudnya gitu. Khusus yang hutang adalah orang tua. Kalau yang berhutang selain orang tuamu, ya sakarepmu gitu kan. Terserah mau dilaporkan, mau ditagih gimana, ya terserah mau dilaporkan atau maksudnya dilaporkan nanti ujung-ujungnya dihukum gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang kelima, taksis dengan akal pemikiran baik melalui penyaksian maupun melalui pemikiran. Nah,
Contoh surat Al-Ahqaf ayat 25 yang berbunyi, angin menundukkan sesuatu. Nah, berarti angin menundukkan segala sesuatu. Tudammiru kulla syai'. Berarti semua ditundukkan oleh angin dong, gitu ya. Nah, semua ditundukkan oleh angin. Apapun ditundukkan oleh angin, ternyata ada yang tidak dapat ditundukkan oleh angin, yaitu langit. Nah, itu secara apa? Akal pemikiran. Nah, masa langit ditundukkan oleh angin? Berarti nanti langitnya geser-geser gitu ya. Nah, ini adalah contoh taksis atau pembatasannya dari penyaksian, baik akal ataupun pemikiran. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah taksis dengan adat. Yaitu adat kebiasaan dapat mengeluarkan beberapa hal yang dimaksud dalam lafaz am, baik ucapan atau perbuatan. Contoh surat Al-Baqarah ayat 233. Dalam ayat Al-Baqarah 233 ini dikatakan bahwasanya seorang wanita itu diberi anjuran ya untuk menyusui bayinya selama 2 tahun. Haulaini kamilaini liman aroda ayutimma rodha'ah. Nah, dia wajib dia itu dianjurkan untuk menyusui anaknya gitu ya, menyusui anaknya selama 2 tahun kalau dia ingin menyempurnakan susuannya. Nah, maka ternyata di kebiasaan orang Arab dulu, Nabi itu kan setelah 1 minggu disusui oleh Suwaibah ya. Suwaibah budaknya Abu Lahab yang dimerdekakan, beliau kemudian dibawa oleh Halimatus Sa'diyah, disusui oleh Halimatus Sa'diyah, dirawat oleh Halimah Sa'diyah sampai berumur sekitar 5 tahun. Nah, seharusnya kan ibunya ini Siti Aminah ini yang menyusui gitu kan. Nah, ini kan istilahnya anjuran dari Al-Quran ini. Nah, maka anjuran di dalam Al-Quran itu bisa, ya, cakupannya kan perempuan semua, gitu kan, mau siapa saja. Nah, khususnya ibunya, maka cakupannya itu bisa ditaksis atau hukumnya itu bisa dibatasi. Nah, dengan adat ini, adat seperti Nabi disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Baik, selanjutnya adalah sekarang kita membicarakan tentang mukhasis yang ghairu mustaqil atau yang menyatu dengan nas, yang menyatu dengan ayat ataupun hadis. Apa saja ya, di sini? Yang pertama adalah istisna. Istisna itu pengecualian, yaitu mengeluarkan sesuatu dari pembicaraan yang sama dengan menggunakan kata kecuali atau kata lain yang sama maksudnya. Nah, yang namanya kecuali ya sudah kecuali kan, kecuali si A, kecuali si B, kecuali si C ya gitu. Nah, maka syaratnya ada 3. Nah, berlakunya taksis dalam istisna ini syaratnya 3, yaitu orang yang dikecualikan tersambung dengan lafadz yang dikecualikannya. Yang dikecualikan tersambung dengan lafadz yang dikecualikannya. Pertama, yang kedua, yang dikecualikan tidak menghabisi satuan. Nah, tadi kan tidak boleh menghabisi satuannya ya, dari tempat ia dikecualikan. Dan yang ketiga, yang dikecualikan termasuk dalam lingkup tempat ia dikecualikan secara sengaja. Nah, ini enaknya langsung contoh saja. Langsung contoh saja. Dalam surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, itu kan satu surat gitu ya. Lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Di situ ada kata-kata, di situ disebutkan bahwasanya sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali yang beriman dan melakukan amal soleh. Nah, awalnya kan dikatakan dalam Al-Quran semua manusia itu dalam keadaan merugi. Semua merugi. Sahabat-sahabat Nabi itu merugi gitu ya akhirnya. Kemudian ulama-ulama itu merugi. Apakah seperti itu? Nah, ternyata ada kalimat illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Illa artinya kecuali. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, karena di sini ada kecuali, maka
Berarti yang nggak merugi itu, gitu ya, artinya berarti yang nggak merugi itu adalah yang beriman dan beramal soleh. Kalian beriman dan beramal soleh, ya merugi. Beriman dan beramal soleh. Gitu ya. Selanjutnya adalah syarat. Nah, tadi istisna atau pengecualian, yang kedua adalah syarat, yaitu sesuatu yang lazim dengan tidak adanya tidak ada yang diberi sifat atau mausuf, tetapi tidak lazim dengan adanya sifat, adanya mausuf. Itu namanya syaratnya. Ini definisi syarat dalam nahwu itu begini ya. Nah, syarat ini saya langsung contohnya saja. Contoh taksis dengan syarat surat An-Nisa ayat 101. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 101 itu dikatakan, bila kamu berada dalam perjalanan, tidak ada halangannya kamu mengqashar sholat bila kamu takut akan difitnah orang kafir. Nah, kebolehan mengqashar sholat yang disebutkan itu am. Boleh kamu mengqashar sholat, boleh, am, tidak ada penyebabnya atau tidak disebutkannya dalam ayat. Nah, dalam ayat tersebut dibatasi dengan syarat, bahwa sholat itu dilakukan dalam perjalanan. Awalnya boleh kamu mengqashar sholat, akhirnya dibatasi dalam perjalanan. Itu salah satunya. Akan tetapi, makanya kalian kalau mau mengqashar sholat, jamak dan qashar sholat itu ketika dalam perjalanan. Banyak orang sekarang itu, oh dia mau pergi, tapi dia qashar dulu. Tidak boleh, haram ya, tidak boleh. Orang mau pergi perjalanan jauh, dia tahu mau pergi perjalanan jauh, sebelum pergi dia sholat dulu, dia ngqashar dulu. Tidak boleh. Syaratnya apa? Kamu keluar desa dulu, perjalanan dulu. Belum dalam perjalanan kok, kan mau berangkat Pak loh. Mau berangkat belum perjalanan. Nah, yang boleh itu ketika sudah dalam perjalanan, ya minimal keluar dari desa baru sholat, qashar sholat. Selanjutnya sifat. Nah, tadi syarat, yang ketiga sifat adalah sesuatu hal atau keadaan yang mengiringi dan menjelaskan sesuatu zat atau perbuatan. Contoh surat An-Nisa ayat 25. Dalam surat An-Nisa ini dikatakan, maka boleh kamu mengawini hamba sahaya di antaramu yang mukminat. Nah, di sini dalam ayat ini disebutkan famin ma malakat aimanukum min fatayatikumul mukminat. Nah, di sini ada sifat gitu loh. Lafaz fatayatikum itu adalah sifat dari lafaz mukminat. Nah, maka berarti kebolehan mengawini hamba sahaya perempuan yang umum itu dibatasi dengan yang mukminat. Nah, awalnya kan ayatnya mengatakan bahwasanya boleh kamu mengawini hamba sahaya, budak perempuan. Nah, akhirnya dibatasi budak perempuan yang bagaimana? Budak perempuan yang mukminat, gitu ya, yang mukminat. Dan yang tidak mukmin, maksudnya yang bukan mukminah, itu tidak masuk dalam maksud ayat ini. Selanjutnya adalah al-ghayah. Apa al-ghayah? Adalah limit waktu yang mendahului lafaz am, sehingga kalau tidak ada maka akan terliput semua satuan waktunya. Contoh surat At-Taubah ayat 29. Surat At-Taubah ayat 29 itu berbunyi begini, perangilah orang-orang yang tidak beriman. Nah, perangilah orang-orang yang tidak beriman. Itu satu ayat ya. Hingga mereka membayar jizyah. Nah, membayar sampai dia membayar upeti. Jizyah itu upeti. Nah, sampai dia membayar upeti berarti itu kan waktu. Kalau dia nggak bayar berarti perangi, gitu ya. Makanya perangilah orang-orang yang tidak beriman, ya kan? Itu dia umum, kapan aja perangi aja. Tapi jangan dipraktekkan ini, nanti masuk teroris nanti. Jangan dipraktekkan, ini hanya contoh. Perangilah orang yang tidak beriman, kapan aja, mau malam, mau sore, mau besok,
mau di mana aja, mau di laut, mau di darat, mau di udara, dengan cara apa saja, kayak gitu kan. Nah, tapi dibatasi sampai mereka membayar upeti. Kalau mereka membayar upeti, maka jangan diperangi. Nah, maksudnya di sini berarti ayat ini adalah dari yang umum tadi harus memerangi Aan yang tidak beriman, dibatasi cakupan hukumnya sampai dia bayar upeti. Nah, itu contoh dari al-ghoyah. Kemudian selanjutnya adalah permasalahan seputar taksis. Sekarang kita bahas seputar taksis ya. Yang pertama, jika lafadz khusus yang merupakan salah satu satuan lafadz am itu hukumnya sama yang ada pada lafadz am, maka lafadz khusus tersebut tidak mentaksis dalil am. Kemudian yang kedua, apakah hukum khusus yang disambungkan kepada hukum am itu mentaksis dalil am atau tidak? Mayoritas ulama berpendapat bahwa dalil khusus yang disambungkan pada dalil am tidak berpengaruh terhadap dalil am, artinya tidak mentaksisnya. Contoh ini, orang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Nah, ini hadisnya satu ungkapan gitu ya dari Nabi. Orang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir, dan tidak karena membunuh orang kafir yang berada dalam perjanjian pada masa janjinya. Nah, yaitu tidak dikisos. Jadi yang namanya hukum khusus, nah, ini kan khusus. Hukum umumnya yang pertama, orang muslim tidak dibunuh karena bunuh orang kafir, dan membunuh maksudnya disengaja atau tidak. Dan juga tidak karena membunuh orang kafir yang berada dalam perjanjian pada masa janjinya, ini hukum khusus. Nah, apakah yang khusus ini karena ini satu ungkapan ya, itu mentaksis yang am? Nah, itu kan ini kan satu ungkapan. Enggak. Maksudnya apa? Orang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir, maksudnya tidak dikisos, yaitu hukum sendiri. Kemudian, dan tidak karena membunuh orang kafir yang berada dalam perjanjian pada masa janjinya, itu juga hukum sendiri. Kemudian selanjutnya, apakah kembalinya domir atau kata ganti orang kepada satuan lafadz am itu berarti taksis atau tidak? Mayoritas ulama mengatakan kembalinya domir yang diketahui kekhususannya kepada lafadz am menjadi dalil yang menunjukkan bahwa lafadz am itu tidak lagi digunakan untuk seluruh satuannya, tetapi hanya digunakan pada sebagian saja. Contoh surat Al-Baqarah ayat 228. Di sini dalam kitabnya Syekh Al-Wahbah Az-Zuhaili itu dikatakan bahwasanya surat Al-Baqarah ayat 228 mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dalam ayat itu ada terusannya terus. Nah, dalam satu ayat ya. Ada kalimatnya yang lain begini, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Maka ayat yang mengatakan bahwasanya orang perempuan-perempuan yang ditalak ya, yang ditalak atau ditinggal suaminya itu menunggu selama dia atau beriddah selama 3 kali quru. Nah, kemudian ada kalimat lain dalam satu ayat itu mengatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Suami-suami mereka berhak merujuknya dalam masa tunggu atau dalam masa iddah. Nah, maka di sini yang suami-suami mereka menunggu itu bukan membatasi cakupan hukum yang ditalak tadi. Nah, yang ditalak harus menunggu 3 kali suci, tidak 3 kali quru atau 3 kali suci. Tapi ini maksudnya adalah talak raj'i atau talak 1 dan talak 2. Gitu ya, talak 1 dan talak 2. Kalau suaminya rujuk bisa, tapi kalau sudah talak 3 tidak bisa rujuk. Itu ya dalam hukum fikih begitu. Kalau sudah talak 3 nggak bisa rujuk. Dia harus
dinikahi orang lain, kemudian dia harus iddah dinikahi orang lain, kemudian terjadi hubungan suami istri dengan orang lain tersebut, kemudian dengan orang lain tersebut dia cerai, kemudian iddah lagi, kemudian baru dinikahi oleh suami yang dulu baru bisa. Makanya hati-hati. Kemudian selanjutnya adalah lafadz umum sesudah ditaksis yang tersisa jika dihubungkan kepada satuannya dari segi hakiki atau majazi. Jadi lafadz yang sudah ditaksis kan tadi dibatasi cakupan hukumnya, misalkan 5 terus yang keambil 3 kan sisa 2. Nah, itu hakiki atau majazi yang sisa ini. Nah, ada dua pendapat, yang tersisa adalah hakiki, yang kedua adalah majazi, pendapat kedua. Ya, ini hanya beda pendapat saja. Kemudian selanjutnya adalah mayoritas ulama mengatakan bahwa lafadz am yang telah ditaksis tetap mempunyai kekuatan hujah secara mutlak dengan cara apapun taksisnya. Nah, gitu ya. Jadi lafadz am walaupun sudah ditaksis ini tetap punya kekuatan hujah secara mutlak, bisa dijadikan dalil gitu maksudnya. Maka jika ada dalil yang menunjukkan bahwa sebagian satuannya tidak dimaksud, maka lafadz am itu tetap menjangkau kepada selain yang tidak dimaksud. Jadi sisanya tetap berlaku gitu loh ya. Tetap berlaku. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini adalah skema ya. Skema dari apa yang kita bahas tadi tentang taksis, ada yang dia itu bersambung, ada yang tidak bersambung. Yang bersambung itu ada istisna, syarat, sifat, ghayah, badal pengganti. Kemudian tidak bersambung ada nas itu 4 tadi, Quran dengan Quran, hadis dengan hadis, Quran dengan hadis, atau hadis dengan Al-Quran. Akal pemikiran, taksis dengan akal pemikiran ada 3. Saya sebutkan tadi adalah ijma, qiyas, kemudian adat, kemudian mafhum, itu kan dengan akal ya. Kemudian bisa juga ada yang mengatakan bukan dengan akal itu, tapi dengan hadis juga ya. Bisalah seperti itu ya. Beda pendapat, tapi tidak mengeluarkan fungsinya. Kemudian selanjutnya ketika ada adat tadi seperti susuannya Nabi yang disusukan kepada selain ibunya Siti Aminah. Nah adik-adik, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jaga kesehatan dan semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat kuliah online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.